Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Andrasa Napoleon berbagi cerita. Ya, alhamdulillah, saya sejak tahun lalu bersama Pak Muhammad Ridwan, tim sukses Pak Anies Baswedan yang diketuai Pak Laode, yang pertama kali mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi kami telah membentuk Anies Lampung tahun lalu, dan saya ditunjuk sebagai ketua penasehat Anies Lampung. Alhamdulillah, sekarang ini Pak Anies sepertinya sudah mendekati calon yang punya perahu, karena banyak partai sudah mendukung. Semula hanya partai Nasdem, sekarang kita lihat ada partai Golkar yang dimotori oleh Pak Ridwan Kamil, dan saya lihat juga Rocky Gerung juga melihat wacana bahwa Pak Anies Baswedan ini kemungkinan besar akan didanai oleh masyarakat yang ingin memiliki satu pemerintahan yang bersih. Jadi memang kita selama 77 tahun merdeka ini memiliki pemerintahan yang sangat kotor dan jahat. Ini pengalaman saya selama 27 tahun di pemerintahan daerah. Sejak masuk pegawai sampai pensiun tahun 2021, ya, suasana birokrasi itu sepertinya sebuah suasana yang tidak beriman kali ya. Padahal pejabat-pejabatnya bersyariat, sholat, naik haji, puasa, tapi masalah kebohongan publik ini ternyata dianggap satu yang enggak berbohong, kebijakan istilahnya. Jadi kebijakan ini, tapi prakteknya kebohongan publik. Saya nggak tahu nanti Pak Anies Baswedan nih apa akan bisa membangun satu pemerintahan yang bersih. Sebab waktu Pak Jokowi dulu saya juga berharap beliau ini orang bersih, tapi saya memang agak aneh karena saya orang pemerintah daerah. Saya melihat, tidak mendengar ada kasus-kasus di pemerintah daerah Solo yang menurut saya harusnya banyak pelanggaran gitu. Karena hebatnya memang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negara kita ini sekarang diatur dengan undang-undang gitu. Ini satu kehebatan di negara kita. Jadi aparat itu bisa membuat pelanggaran itu legal gitu. Ini luar biasa di negara kita nih. Cuman ya saya nggak tahu kalau bisa berakhir ya seperti cerita Sambo. Ternyata Sambo ini dalang segala macam fitnah, dan ya di negara kita ini mungkin banyak
cerita tentang fitnah ini, orang-orang baik difitnah gitu. Ya itu berlaku juga umum lah dari zaman para nabi. Tokoh-tokoh masyarakat tuh banyak yang ternyata kalau kata Pak Yahya Waloni ya untuk jadi pejabat ya pikirannya harusnya bukan penjahat gitu. Cuman ternyata yang pengen jadi pejabat ini banyak orang yang berpikiran penjahat. Nah, kita nggak tahu di 2024. Tapi kalau saya melihat dari keadaan masyarakat kita yang beriman tapi tidak iqra membaca Al-Quran dari pangkal sampai akhir dengan Quran terjemahan sehingga dia paham kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Selama masyarakat Indonesia tidak membaca Quran terjemahan itu tamat selama sebanyak 7 kali ya Pak, itu sepertinya masyarakat Muslim Indonesia ini belum paham isi Quran, belum paham petunjuk pencipta langit dan bumi, karena yang disampaikan para ulama, tokoh-tokoh agama itu hanya sebagian dari ayat-ayat, dan itu adalah pekerjaan orang zolim yang menyampaikan ayat hanya sebagian. Harusnya mereka tidak mencerai-beraikan ayat-ayat dari kitab. Kitab itu harus dibaca dari awal sampai akhir sehingga ada pemahaman, ada proses mengerti textbook beragama gitu. Itu kan textbook Al-Quran itu, textbook untuk orang beriman yang apabila dia beriqra berulang-ulang dia akan mendapat hikmah, akan ada pemahaman, karena antara ayat satu dengan ayat lainnya itu saling terkait, membentuk satu cerdasan manusia sehingga manusia itu bisa mendapat hikmah dengan iqra. Itulah perintah pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang tidak disusun pertama, karena susunan iqra bismi rabb itu untuk manusia akhir zaman ya. Itu manusia akhir zaman itu manusia-manusia yang mengerti ayat-ayat mutasabihat dengan bahasa matematika yang butuh waktu lama untuk dipahami. Lahirlah ulil albab. Ulil albab inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk inilah yang akan menjadi manusia-manusia yang bersih gitu loh. Nah, kalau kita mengharapkan pemimpin pemerintahan yang bersih, ya sebetulnya rakyatnya dulu yang bersih. Nah, saya belum melihat masyarakat Indonesia ini rakyatnya bersih, karena satu, rakyat Indonesia ini banyak muslim tapi ya belum tamat Quran terjemahan, dan untuk sampai 7 kali tamat seperti yang diberitahu di surat Al-Hijr 87 ya butuh waktu 5 tahun. Mungkin 5 tahun ke depan pemerintahan yang bersih itu akan terwujud. Tapi ya andai kata Presiden 2024 sudah mempersiapkan kondisi masyarakat untuk menuju pemerintahan yang bersih di 2029, bisa jadi pemerintahan transisi dari pemerintahan yang tidak bersih menjadi pemerintahan yang bersih. Kita butuh waktu, tidak bisa berubah terlalu cepat. Demikian pemikiran saya. Semoga rakyat Indonesia akan mulai proses untuk membangun pemerintahan yang bersih, sehingga pemerintahan yang bersih akan bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, sehingga gerakan perubahan alam semesta menuju kondisi yang normal, seimbang,
akan tercapai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.